Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pembahasan yang lalu kita kaji tentang azan dan qomat, bahwa keduanya azan dan qomat itu hukumnya sunnat kifayah, karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah hadir salat, bahasanya itu detil dan rinci, bukan apabila telah masuk waktu salat, tetapi idza hadarat as-salatu, apabila salat itu sudah hadir. Jadi tidak harus di awal waktu, asal sudah mau dilaksanakan salat baru dikumandangkan azan. Makanya kita sebut berulang-ulang bahwa Rasulullah di zaman beliau azan itu tidak selalu di awal waktu. Istimewanya azan duhur, karena duhur itu disesuaikan antara musim panas dan musim dingin. Di musim panas Rasulullah tunda pelaksanaan sholat duhur mendekati waktu asar, agar para sahabat dan umat yang datang ke masjid dari rumah-rumah mereka tidak terlalu terik di bawah cahaya matahari siang, agak-agak ceput. Sedangkan di musim dingin, salat duhur di awal waktu, agar suhu yang dingin sedikit terkompensasi dengan teriknya matahari siang. Maka berbeda antara waktu musim panas dan musim dingin. Perintahnya falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Di masa lalu menjadi muazzin itu sebuah kehormatan. Makanya Sayyidina Umar menyatakan, laulal khilafatu la'adzintu, kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan sebagai khalifah, maka sungguh saya memilih untuk kumandang azan saja, biarlah saya azan-azan saja. Sedangkan sekarang bagi sebahagian kita, azan itu tidak lagi dianggap kehormatan. Bahkan orang-orang yang terhormat ketika dimintakan kesediaan untuk mengumandangkan azan itu merasa dilecehkan. Bayangkan kita yang barangkali punya pangkat, jabatan, harta dan kekayaan, tokoh masyarakat, karena duluan datang ke masjid, lalu oleh imam masjid minta bantuan, "Tengku, tolong azan jahat." Muncul ego kita, "Mbak ke azan." Seolah-olah azan itu pelecehan bagi kita.
Padahal dulu para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Maka ada yang menafsirkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi man da'a ilallah itu sebahagian ulama artikan di dalam tafsir yaitu para muazzin, orang yang menyeru untuk datang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, atwalun nasi unuqan yaumal qiyamati al muazzinun, manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat nanti itu adalah para muazzin. Itu jadi masalah pula. Umah kemah dengku lagi ti angsa lagi jerapah katanya. Kenapa? Karena yang panjang leher hanya angsa dengan jerapah. Kemah dengku lagi jerapah. Padahal bahasa Arab itu penuh dengan sastra. Jadi ada yang namanya kinayah, menunjukkan tentang tingginya posisi kepala orang tersebut digambarkan dengan leher yang tinggi. Itu sama seperti di dalam ilmu balaghah, untuk menggambarkan orang yang raya panjang membulai dada, katanya tawilul qamah, panjang sarung pedangnya. Kalau sarung pedang panjang, tentu orang yang menggunakan pedang tersebut harus sesuai dengan ukuran panjang sarung. Nah, mungkin sarung pedang gebah. Orang yang dermawan tersebut disebutkan sebagai kathirur ramat, yang banyak abu dapurnya. Letak abe berdapurnya. Apa makna banyak abu dapur? Banyaknya kayu yang dibakar. Kenapa? Karena banyaknya hidangan yang dimasak. Kenapa? Karena banyaknya tamu yang datang. Jadi bak dapurnya letak abe tapi karena setiap hari banyak tamu yang silih berganti. Tapi sekarang menjadi tidak relevan karena sebanyak apapun tamu yang datang tetap di dapur tidak berdebu. Nama abe ya. Kecuali di Cerkeeng sekarang ini karena jalan sedang diperbaiki dan belum diaspal, nggak pula disiram. Itu banyak abu. Karena sekarang orang memasak menggunakan kompor gas, tidak lagi berabu. Tapi ini gambaran di masa lalu. Jadi panjang leher itu gambaran tentang tingginya orang tersebut, bisa melihat semua orang dan semua orang bisa melihat dirinya. Sedangkan sekarang antara muazzin dengan imam, orang lebih berharap jadi imam daripada muazzin, karena imam itu ada fadilah khusus. Kalau ada kenduri-kenduri di kampung, kalau imam belum datang, idang belum boleh dibuka. Hanya kena hak reman kimum. Ya. Walaupun orang lain ke duk trau kan, 2 go duk 3 trau, kalau belum datang imam tetap idang belum boleh dibuka. Menyo hana truk dengan imam kakak hanya aja deh. Sedangkan muazzin baik pegah teka mau diundang tan. Muazzin. Ini pula masalahnya. Padahal yang paling besar pahala adalah muazzin, karena muazzin itu seperti arlan, makin banyak penumpang yang naik makin banyak komisi. Muazzin itu makin banyak jemaah yang datang makin banyak pahala. Sedangkan imam tidak bertambah pahala. Imam itu tidak ada fadilah khusus, maka Nabi tidak menyebutkan secara khusus untuk imam berapa pahalanya. Nabi hanya menyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. 27 ini untuk jamaah baik imam ataupun makmum. Tidak disebutkan 20 untuk imam, 7 untuk makmum. Ataupun 7 untuk imam, 20 untuk makmum. Sama. Makmum 27, imam 27. Jadi kalau memang jadi imam jadi makmum sama-sama 27, untuk apa ambil resiko jadi imam? Maka orang yang paham dan mengerti paling berat untuk menjadi imam. Saya di Cerkeeng diamanah jadi imam, tapi nggak pernah datang ke masjid. Ya udah jadi imam. Kalaupun datang ke masjid saya tunggu qamat dulu. Oke, qamatnya baru lenjak. Kenapa? Untuk tunjuk wajah saja bahwa imam hadir. Jabatan kehormatan. Maka orang yang paham mereka akan menolak untuk menjadi imam. Tapi di sebagian tempat
malah imam itu dianggap sebagai prestise. Kalau gagal terpilih sebagai imamnya sampai orang kiamat anak jauh masjid le. Itu pula jadi masalah. Dum-dum alim ke yang pilih je imam, bu mati ke yang bujak le. Itu pun jadi masalah bagi kita ketika jabatan imam dianggap sebagai prestise, padahal itu tanggung jawab. Lebih mudah jadi makmum, karena kalau jadi makmum walaupun batal sholat hanya batal sendiri, tapi kalau imam yang batal sholat, oke lah kalau imam jujur, begitu batal dia berhenti. Ini bayangkan ada imam yang baru selesai makan siang dengan jengkol dan pete, gedang kimom itu big gentut mabe aja kan hana peh dadanya lain. Ya, kacau jemaah. Tentu imam berfikir nyonya lempu batu sembahyang langsung diketahui siapa tersangka apa. Nah, jadi daripada diketahui tersangka biarlah pura-pura melanjutkan, tetap menjadi misterius guy. Jadi babi ke malay badunya aku kecok risiko ba Allah taala. Makmum gak ada masalah, hanya ibadatnya sendiri. Maka muazzin itu sunnat kifayah. Siapa yang dapat pahala? Muazzinnya. Lalu untuk orang yang lain selamat dari hukum makruh, itu fadilahnya. Dan untuk muazzin tersebut ada syarat. Nah, disyaratkan untuk muazzin tersebut lidzakarin, untuk orang laki-laki, walau sabiyan, sekalipun anak kecil. Tidak harus sudah baligh dan tidak harus mumayyiz. Walau sabiyan, sabi itu dihitung sejak dari usia sehari sampai usia balita, itu disebut sabi. Wa munfaridan, dan disunatkan juga untuk orang yang salat sendiri. Bukan disyaratkan, disunatkan bahkan untuk sabi dan munfaridan, orang yang salat sendiri. Kita jarang kumandangkan azan dan qomat kalau salat sendiri. Kalaupun harus memilih antara azan dan qomat, kita memilih qomat saja. Padahal perintah yang lebih kuat adalah untuk azan saja. Wa in sami'a adzanan min ghairihi 'alal mu'tamad. Disunnatkan azan ketika akan salat ini sekalipun dia sudah mendengar kumandang azan dari pihak yang lain. Misalnya kita telat selesai pengajian ini, sudah ada azan dari Masjid Lungbata, sudah ada azan dari Masjid Kecil Lemik, dari Masjid Panteri, dari masjid sekitarnya, kita sudah mendengar azan. Telat selesai sedikit, biasanya kita memilih alahat kadi azan, tapi qomat mantap. Sekalipun sudah mendengar azan dari orang lain, tetap disunnatkan azan di tempat kita. Khilafan lima fi syarhi Muslim, tentang disunatkan azan walaupun sudah mendengar azan dari orang yang lain ini terdapat khilaf pada syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Naam, sekalipun disunatkan azan setelah mendengar azan dari orang lain, ada kondisi lagi. In sami'a adzanal jama'ati wa arada salata ma'ahum lam yusanna lahu 'alal aujah. Tapi kondisinya bila dalam satu masjid ini sudah berkumandang azan, sudah dilaksanakan salat, lalu kita datang untuk bergabung salat dengan jamaah tersebut, jangan pula diamalkan konsep yang sebelumnya. Oh, kata Ustaz kemarin walaupun sudah terdengar azan orang lain, tak ulang azan juga tu. Jengku imam tengah baca Fatihah, agaknya ikut sebagai masbuk kagak azan juga tu. Tapi kalau sudah ingin bergabung dengan jamaah yang sudah kumandangkan azan, maka tidak lagi disunatkan kumandang azan. Hanya disunatkan apabila di masjid yang akan dilaksanakan jamaah itu belum ada yang azan pada waktu salatnya. Mungkin tadi di awal waktu zuhur jam 1 sudah ada yang azan setengah 1. Tapi kita dengan rombongan 2, 3 atau lebih datang kemari sekitar jam 2. Jam 2 mau salat berjamaah di sini, disunnatkan azan. Kita sudah azan, sudah selesai salat qabliyah zuhur, lalu datanglah masbuk-masbuk yang lain ingin bergabung dengan jamaah ini. Apakah sudah takbiratul ihram imamnya atau belum? Tidak lagi disunnatkan azan, karena fadilahnya itu sudah luput. Itu sama persis seperti orang yang masuk masjid disunnatkan salat tahiyatul masjid,
berulang-ulang keluar masuk, maka berulang-ulang sunat tahiyatul masjid. Kita sudah masuk, mari sudah sholat, duduk, tiba-tiba masuk telepon. Karena etika di dalam masjid, sepenting apapun telepon yang masuk, kita keluar, di luar baru kita jawab. Nah, karena kalau dalam masjid ini kita jawab, itu terdengar sampai ke mikrofon ini, terdengar seluruhnya, nyan pengumuman namanya. Kita keluar, setelah selesai mau masuk lagi, masuk sekali lagi, itu disunatkan tahiyatul masjid. Kapan disunatkan? Sebelum kita duduk. Tapi kalau sudah duduk, tidak lagi disunatkan tahiyatul masjid. Tadi sudah azan di masjid ini untuk salat isya, sudah selesai salat jamaah, lalu datang kita dengan rombongan mau salat isya, disunatkan azan sekali lagi. Ketika kita sudah azan, datang rombongan yang lain, tapi salat ini mau dilaksanakan atau sedang berlangsung, tidak lagi disunatkan untuk azan. Salat dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, datang rombongan yang lain, baru disunatkan azan sekali lagi, karena fadilahnya sudah datang lagi. Limaktubatin, disunatkan azan dan qomat itu untuk salat fardu yang 5 waktu. Disunatkan azan untuk salat fardu 5 waktu, dan juga qomat untuk salat fardu yang 5 waktu. Fatadkhulul mu'adatu wa ala hadha fayattajihu anna mahallal adhani laha ma lam tuf'al aqba fi'lil fardi wa illa kafa adhanuhu an adhaniha kama fil faitah. Bukan hanya salat fardu yang tunai sekarang, termasuk salat fardu yang diqadha sekarang. Mungkin tadi zuhur dan asar dalam perjalanan naik pesawat sampai mendarat di Banda Aceh, belum sempat salat zuhur, belum sempat salat asar. Dari bandara naik mobil kemari, sampai kemari sudah selesai salat maghrib, mau masuk salat isya. Tapi karena salat maghrib sudah selesai dikumandangkan azan, salat maghrib saja. Begitu akan salat duhur, qadha duhur yang tadi siang, untuk qadha duhur itu pun disunatkan azan lagi. Namun dalam bab ini terjadi khilaf, karena dalam praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika dalam sebuah peperangan beliau tidak kerjakan salat duhur, asar dan maghrib pada waktunya, sampai perang itu istirahat di waktu malam setelah salat isya, setelah masuk waktu isya, Nabi perintahkan para sahabat untuk bersuci. Karena yang namanya orang berperang, dulu perang darat itu perang tanding, pakai pedang, panah, lembing dan lain sebagainya, darah itu memenuhi badan mereka. Nabi perintahkan mereka bersuci, lalu Nabi suruh salah seorang mereka untuk kumandangkan azan, lalu qamat salat duhur berjamaah. Bayangkan salat duhur berjamaah pada sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Selesai salat duhur, Nabi perintahkan lagi sahabat ini untuk qamat salat asar berjamaah. Setelah selesai salam salat asar, diperintahkan lagi untuk qamat salat maghrib berjamaah. Selesai salat maghrib, Nabi suruh lagi untuk qamat dan salat isya berjamaah. 4 fardu salat di dalam satu waktu. Bayangkan, Rasulullah dan para sahabat lewatkan salat duhur dari waktunya, lewatkan salat asar dari waktunya, lewatkan salat maghrib dari waktunya, baru dikerjakan pada waktu isya. Oh, kita katakan itu uzur Pak Ustadz karena sedang perang. Kalau alasannya sedang perang, bukankah salat berjamaah itu detil perintah dan prakteknya turun dalam kondisi perang? Kalau kalian sedang dalam peperangan, kemudian tiba waktu salat, faltaqum ta'ifatun minkum, hendaklah satu rombongan berdiri di depan, salat yang di belakang menyandang senjata untuk menanti, rukuk yang di depan, berdiri yang di belakang, berdiri yang di depan, rukuk yang di belakang. Dalam kondisi sedang perang ada perintah salat berjamaah. Tengahmu perang jamaah, idenya tengah aman dengut. Ini perintahnya. Maka perang itu tidak menjadi uzur untuk melewatkan salat dari waktunya, kalau itu alasannya.
Tapi ternyata Nabi lewatkan salat duhur, salat asar, dan salat maghrib baru ditunaikan setelah masuk waktu Isya. Itu menunjukkan betapa Islam ini benar-benar membawa rahmat, tidak mendatangkan kesulitan. Ada uzur-uzur tertentu untuk mengeluarkan salat dari waktu yang sepatutnya. Beda dengan kita sekarang, mau perang, mau damai, mau tsunami, mau kiamat, pokoknya berapalah gajimu dibandingkan salat berjamaah di awal waktu. Maka datang tamu, orang sakit dan lain sebagainya, kita abaikan demi salat di awal waktu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak salah apabila orang-orang bijak menyatakan al-islamu mahjubun bil muslimin. Kemajuan Islam itu terhalangi oleh sikap umat Islam itu sendiri yang mempersempit syariat. Pernyataan ini bukan dalam rangka mengajak kita untuk menganggap remeh salat fardu dan berjamaah, tetapi ada aulawiyat, skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang boleh ditunda. Jadi untuk salat fardu, walau faitatan, sekalipun salat fardu yang sudah lewat waktunya. Qultu al-qadimu adhar, maka ada khilaf tadi. Dalam pendapat yang qadim, bahwa azan hanya satu kali apabila ada beberapa salat fardu, termasuk dalam kasus salat jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, ada dua salat dalam satu waktu, maka hanya sunat azan sekali, qomatnya dua kali, azan, qomat, salat, kemudian qomat, salat. Dalam khilaf antara qadim dengan jadid, biasanya yang jadid didahulukan, karena jadid itu pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di negeri Mesir. Yang qadim itu saat Imam Syafi'i masih tinggal di Kufah, di Irak. Tapi dalam kasus azan dan qomat ini didahulukan pendapat yang qadim, yaitu azan sekali dan qomat berulang-ulang. Wa dalilul qadim ma sabata fi khabari muslimin, adapun dalil pendapat qadim Imam Syafi'i ini hadis yang terdapat dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nama huwa wa ashabuhu an salati subhi fil wadi hatta tala'atis syamsu thumma lamma intabahu amarahum bil intiqal minhu lianna fihi syaitanan fasaru hatta irtafa'ati syamsu thumma nazala fatawadda'a wa amara bilalan bil adhan wa shalla raka'atil fajri thumma subha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tidur di waktu malam dalam perjalanan, singgah di sebuah lembah, tidur. Lewatlah waktu subuh hatta tala'ati syamsu, sehingga matahari terbit. Terpaan cahaya matahari itu terasa hangat di wajah Nabi dan para sahabat, terjaga. Itu sudah terbit matahari, habis waktu subuh. Pertanyaan mendasar dulu, Nabi itu tidur nyenyak seperti kita sampai cot buah hidung hana gede gerok, ataukah Nabi itu hanya matanya saja yang tertidur? Hati Nabi hantom tengut yang nadepit dua mata. Nabi itu enggak tidur seperti kita. Kalau kita tidur terjadi kebakaran di rumah, setelah hangus baru jaga. Oh kaji kumaya berjawab, katutung lah kau, karena budak-budak halim. Nabi itu hanya matanya yang tidur, hatinya tidak. Maka ada keistimewaan Nabi sampai beliau katakan kepada para sahabat ketika sholat berjamaah, luruskan saf, karena aku melihat kalian dari arah belakangku. Nabi tidak perlu kaca spion untuk melihat sahabat di belakang. Bi khalfihi ka'ama mi ru'yatin sabatat. Belakang Nabi itu seperti di depan, penglihatan beliau sama saja. Kengan likut deh kekalan hana beda. Itu dalam zikir sifat Nabi, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi madaz zamani.
Nggak mungkin Nabi tidur lelap seperti kita sampai lupa waktu. Maka dalam kasus ini bisa disikapi dengan dua kondisi. Yang pertama, Allah Ta'ala berkehendak pada saat itu Nabi benar-benar tertidur sampai hati beliau pun tidur sehingga tidak tahu waktu salat sudah berlalu. Atau kondisi yang kedua, Nabi sebenarnya tidak tidur senyenyak mereka, tahu waktu subuh sudah masuk, tetapi sengaja mengajarkan kita andai kata waktu subuh lewat bagaimana. Kenapa? Mungkin karena kesadaran Nabi, salat yang paling sering dilewatkan oleh umatnya salat subuh. Maka diajarkan oleh Nabi, ini waktu sudah berlalu, bagaimana sikapnya? Saat Nabi bangun, matahari sudah terbit, habis waktu subuh. Apa yang terjadi? Apakah Nabi segera sholat? Tidak. Lamma intabahu, ketika mereka sudah terjaga semuanya, amarahum bil intiqali minhu, Nabi suruh mereka berpindah dulu. Kita tinggalkan lembah ini. Kenapa? Li'anna fihi syaitanan, karena di lembah itu ada setan. Godaan setan sampai tertidur lelap semuanya. Padahal dalam riwayat dinyatakan, karena ini perjalanan pulang dari perang dalam kondisi tidak aman, Nabi perintahkan prajuritnya, para sahabat, untuk ronda bergiliran. Apakah 2 jam, 1 jam, bergantian. Nanti kata Nabi, siapa yang dapat giliran ronda di waktu subuh, hendaklah membangunkan kami untuk sholat. Atas kehendak Allah, bahkan pasukan ronda ini pun tertidur. Kalau sekarang mungkin sudah habis dipecat. Tertidur. Terbangunlah ketika matahari sudah naik. Kata Nabi, nyocipluk jin. Pertanyaannya, apakah Rasulullah masih bisa digoda oleh setan? Kata Nabi, di sini ada setan. Maka jangan pernah terbayang di benak kita Nabi kayak goda oleh jin. Kalau setingkat Sayyidina Umar saja jin menghindar, maka kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, aku melihat ketika engkau berjalan lewat satu arah, maka jin memilih arah yang berbeda. Nyandum Umar, nyandum yo jin ke Umar, menyatanya jak cipreh jin. Kadruk kedua. Tapi ketika Umar berjalan, jin menghindar, memilih jalan yang lain. Kalau Umar saja sahabat Nabi, jin demikian takutnya, bayangkan Rasulullah. Rasulullah ini jangankan jin, bahkan iblis nenek moyangnya itu tidak berkutik. Maka ada riwayat yang menyatakan, suatu hari Nabi masuk masjid, melihat iblis sedang menggoda orang yang sedang sholat. Nabi tangkap iblis itu, dicekek lehernya sampai terjulur lidahnya. Apa kata Nabi? Terasa lembab lidah iblis itu di tangan saya. Laula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu fi siwaral masjid yal'abu bihi wildanul Madinah. Kalaulah bukan saya teringat doa saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman maksudnya, sungguh saya akan ikat iblis itu di tiang-tiang masjid untuk dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di Madinah. Bah ke taikat batiang masjid, bah mayang-mayang dan nemit. Tapi karena teringat doa Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun setelahku. Demi menghargai Nabi Sulaiman yang punya pengaruh terhadap jin. Pasukan Nabi Sulaiman itu pasukan elitnya termasuk jin. Ghawasin, penyelam-penyelam itu untuk mencari mutiara dan benda-benda berharga di dalam laut. Maka dalam surat An-Naml, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuzaun. Ketika suatu hari diadakan apel gabungan, hadir semua pasukan Nabi Sulaiman, minal jinni wal insi wat tayri, jin, manusia dan burung, berkelompok-kelompok. Wa hum yuzaun, mereka berkelompok-kelompok. Karena nggak boleh digabung. Kalau gabung pasukan manusia dengan pasukan jin, gagap manusia. Dengar-dengar hidung barih naik glik-glik jin kan, ana lemah. Burung dengan manusia nggak boleh gabung. Dengar-dengar barih kayak cabut bulai manusia itu. Mereka berkelompok-kelompok. Wa tafaqqadat tayrah. Ketika akan mulai apel, kan ada inspeksi pasukan.
Biasalah kalau di Istana Merdeka itu presiden naik mobil jeep itu keliling ya kalian mentang. Pada aturan prosesi kenegaraan sekarang itu hanya protokoler saja. Tapi Nabi Sulaiman teliti, beliau inspeksi pasukannya. Apa yang terjadi? Jangankan manusia absen, burung satu ekor nggak nampak beliau tahu. Wa tafaqqadat tayra, beliau merasa ketidakhadiran seekor burung. Beliau pertanyakan kepada komandan pasukan, ma liya lam aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak melihat kehadiran burung hudhud? Ataukah dia absen hari ini? Ketidakhadiran burung itu dipertanyakan dan dikeluarkan ultimatum. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ini burung hudhud atas ketidakhadirannya akan saya berikan hukuman yang berat. La u'adzibannahu 'adzaban syadida, aku berikan hukuman disiplin yang sangat berat. Aw la azbahannahu, atau saya sembelih jadikan menu makan siang. Atau pilihan yang ketiga, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang temui saya dengan memberikan alasan yang kuat. Burung hudhud menan gedengo ancaman mututunya ka mati ke. Karena ada alternatif selamat dengan alasan yang kuat, dia cari alasan, keliling, terbang sampai dia dapatkan informasi akurat. A1, kalau A3 merek buku, A1. Begitu dapat informasi, langsung dia menghadap Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman buka mulut, burung hudhud buat laporan. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka bisaba'in binaba'in yaqin. Wahai baginda Sulaiman, saya dapat informasi, saya yakin anda belum tahu sama sekali. Saya datang dari negeri Sabak dengan informasi akurat. A1. Terkejut Nabi Sulaiman. Belum sempat Nabi Sulaiman bertanya apa isi informasinya, langsung dilanjutkan. Inni ra'aitum ra'atan tamlikuhum wa utiyat kulla syai'in walaha arsyun 'azim. Saya melihat ada seorang wanita menguasai sekelompok pria, bukan pemerintah, tamlikuhum, menguasai. Maka tidak ada demokrasi ketika orang perempuan jadi pemimpin. Tamlikuhum wa utiyat kulla syai'in, dia diberikan kekayaan dari segala sesuatu. Tapi diprovokasi Nabi Sulaiman di ujungnya, walaha arsyun 'azim, dan wanita ini punya mahliga yang sangat hebat. Bayangkan ketika wali kota Banda Aceh sedang berbangga-bangga dengan mobil dinasnya Toyota Prado. Ada seorang kepala dinas terlambat melapor, diancam, nyom nyohana pahlasan kupecat, bangku panjang katanya. Maka kepala dinas ini cari alasan bagaimana supaya selamat. Dia keliling-keliling, kemudian datang berikan laporan. Pak Wali, lom pikir hebat tak kan? Rupa ji hebat tak lom wali kota sebelum salam katanya. Padahal sebelum salam itu dia dapat lambak sawit deh. Kenderaan dinasnya saja Alphard edisi terbaru wah. Maka megak-gak wali kota Banda Aceh. Ikai kota Banda Aceh kuduk Prado no je Pak Alphard edisi terbaru deh. Lupa terhadap ancaman, dipromosilah burung hudhud ini untuk menjadi duta besar dan berkuasa penuh, mengantarkan surat kepada Ratu Balqis. Itu kecerdasan burung. Maka kalau ada yang katakan perbedaan manusia dengan binatang hanya karena manusia berakal, bukan. Binatang berakal. Kamengnya dimitakai bumrompok empun, hidup pagi nakai je. Manok terkurung imitakai bejik tebik. Kucing ketika lapar imitakai bejik talap dudung. Binatang berakal. Cuma tidak serumit akal kita. Kita memperumit masalah. Makanya binatang itu nggak perlu rumah sakit jiwa karena error pemikiran. Mereka kalau mau makan cari makan, kalau mau kawin kawin saja. Kita kalau mau kawin banyak masalahnya, jiname padum senjak batu haput, so janjak melakai, so banyak sekali masalah sehingga belum sempat kawin sudah gila lebih dahulu. Ya. Binatang sederhana pikirannya, maka mereka tidak pernah telat kawin dan tidak pernah terlalu cepat. Jadi nggak ada dalam kasus binatang itu pedofilia. Ya, mereka tahu ini yang cewek-cewek ini belum sampai umur, nggak diganggu walaupun hanya sok dua. Ini tanya dum tak sok dua mentang habis garu dum. Nah, maka sekali-kali undanglah binatang untuk menjadi guru. Ya. Ini Nabi Sulaiman
Kata Rasulullah, laula da'watu akhi Sulaiman, kalaulah bukan karena mengingat doa saudaraku Sulaiman, saya akan ikat iblis ini di tiang masjid dan dijadikan mainan oleh anak kecil Madinah. Tapi demi menghargai perasaan Nabi Sulaiman, beliau tunda keinginan tersebut. Kalau sempat Nabi Muhammad jadi mengikat iblis, sungguh Nabi Sulaiman di dalam kuburnya akan menangis. Ya Allah, kau kan menjanji balen hana nabi kekuasaan lagi nyoba lain. Muhammad juga mayang-mayang iblis. Demi menjaga perasaan Nabi Sulaiman, Nabi tunda hasrat tersebut. Ini adab, etika terhadap para senior. Kalau iblis saja Nabi sanggup untuk taklukkan, lalu apalah jin dan setan itu? Yang kon kopral mendum. Dia jenderal besar bintang 7-nya saja sanggup ditaklukkan. Maka Nabi terlambat. Kata Nabi, ini tempat setan. Fa amarahum bil intiqal, kita pindah dulu ke tempat yang lain. Fasaru, maka berjalanlah rombongan sahabat-sahabat Nabi ini hatta irtafa'atis syamsu, sehingga naik tinggi matahari. Summa nazala fatawadda'a, kemudian singgah pada sebuah tempat. Nabi berwudu. Wa amara Bilalan bil azan, Nabi perintahkan Bilal untuk kumandangkan azan. Itu mungkin sekitar jam 9. Sampai jam 9 belum sholat subuh. Begitu tiba di tempat Nabi ingin sholat, Nabi perintahkan Bilal kumandangkan azan subuh jam 9. Natom itu yang masjid azan subuh apa kurang. Maka kalau belum pernah azan sama sekali azan subuh jam 9, nya dan juga dalam ikut sunnah Nabi, bid'ah. Wa shalla raka'atail fajri, setelah kumandang azan Nabi kerjakan salat sunat fajar 2 rakaat. Jam berapa salat sunat fajarnya? Jam 9. Maka ulama sepakat satu-satunya salat sunat yang sekalipun waktunya sudah lewat tetap sunat dikerjakan adalah salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Dari rumah kita keluar sudah berkumandang azan, sampai ke masjid langsung qamat, segera salat subuh. Tapi ini salat qabliyah subuh, salat sunat fajar ini fadilahnya sangat besar. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tetap salat subuh berjamaah ikut imam lebih besar daripada salat fajar dengan mengabaikan salat subuh. Maki banjit langsung salat subuh dulu. Kapan salat sunat fajar? Nanti setelah selesai salat subuh kerjakan salat sunat fajar. Timbul perdebatan, bukankah setelah selesai sholat subuh itu waktu makruh tahrim mengerjakan sholat? Iya, yang makruh tahrim itu sholat sunat tanpa sebab. Ini ada sebab. Apa sebabnya? Salat qabliyah subuh belum dikerjakan. Maka para ulama menyatakan salat rawatib qabliyah subuh dan qabliyah zuhur tetap boleh dikerjakan walaupun sudah selesai salat subuh dan selesai salat zuhur, selama belum keluar waktu. Khusus untuk salat subuh walaupun sudah keluar waktu tetap sunat untuk dikerjakan. Kenapa? Karena Nabi mengerjakan salat sunat fajar ketika matahari sudah naik tinggi. Maka besok subuh datang kemari sudah qamat, langsung salat subuh dulu. Begitu selesai salam kerjakan salat sunat qabliyah subuh. Tapi sebaiknya jangan di masjid. Kenapa? Kita yang kerjakan berpahala, yang lain yang melihat semuanya berdosa. Ikalan kapalo nyampai merumpok ajaran sesat kan. Eleh sembahyang subuh, sembahyang sunat lom. Padahal ilmunya ada. Tapi untuk di Masjid Al-A'la besok subuh sudah boleh dilaksanakan karena semua sudah tahu. Kalau ada yang tidak tahunya ketanda malamnya nak jabut. Nya punya gebli orang yang sembahyang qabliyah subuh, dia sembahyang subuh, orang lain je beli kenyang rumah. Maka berbeli-belilah mereka itu. Maka Nabi kerjakan salat sunat fajar. Itu menunjukkan bahwa salat sunat fajar dengan salat sunat qabliyah subuh adalah salat yang sama dengan 2 nama yang berbeda. Jadi boleh salat itu diniatkan usalli sunnatas subahi, boleh diniatkan usalli sunnatal fajri. Yang tidak boleh diniatkan usalli sunnatas subahi wal fajri.
ya. Jadi boleh salah satu dari keduanya. Iran pun ini usalli sunnatal subhi, Iran niku ilan usalli sunnatal fajri, sama no cano mano ya. Yang jangan dua-duanya sekaligus, usalli sunnatal subhi wal fajri lillahi ta'ala ya. Summa as-subha, setelah selesai salat sunat fajar, qamat, baru Nabi salat subuh. Nah, salat subuh jam 10 itu salat subuh adaan atau qadaan? Nya kam depan ramai orang bekah pani nak qada sembahyang lewat nyawa bid'ah qada sembahyang. Nabi mengerjakan salat subuh jam 10, jam 9. Apa namanya? Salat subuh Pak Ustaz. Iya, salat subuh jam 10 itu namanya apa? Itulah salat subuh jam 10. Itu begini. Maka para ulama katakan qadaan dan adaan secara bahasa artinya tunai. Sehingga orang-orang tua kita kalau kebelet buang air kecil, kita tanya hom jak qada hajat. Nyam wate jak qada hajat, tu hajat baru apa hajat orangnya? Tunai itu qada, tapi bahasanya qada hajat. Maka qada itu tentang salat ada dua kata, dua ayat dalam Al-Quran langsung menyatakan qada. Ada ayat yang berbunyi fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus salah. Apabila kalian telah mengqadakan salat, maka kalau ada orang menyatakan tidak ada qada salat dalam Al-Quran, ayatnya nebah netulih bab lepa nerebuh nerepot padaku pulih insyaallah. Yang kedua, dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu, apabila telah diqadakan salat, secara harfiah tertulis qada dan qudiyah. Ini bukan hanya qada sembahyang. Maka minta pakai ya. Itu dari sisi penamaan, dari sisi praktek itu yang dilakukan oleh Nabi. Jam 9 ke atas beliau kerjakan salat subuh. Pelaksanaan kewajiban setelah keluar waktu oleh para ulama disebut qada. Apabila di dalam waktu disebut dengan adaan dan qadaan, dua-duanya berarti tunai. Hanya dipertempatkan, tunai di dalam waktu adaan, tunai setelah keluar waktu disebut qadaan. Tunai di tempat disebut COD, cash on delivery. Bayar belakangan disebut BB ya, bayar belakangan ataupun bau badan ya, bukan aja BB. Mutang cash dengan kredit itu sama-sama tunai, hanya yang cash itu tunai di tempat, yang kredit itu tunai kemudian. Baik pikir yang kredit apa bayu ya. Maka yang qada itu tetap mengerjakan salat, hanya waktunya sudah lewat. Tiba-tiba diajarkan kalau salat fardu sudah lewat, nggak bisa lagi, sudah lewat waktunya. Lalu cara tobatnya, perbanyak salat sunat. Coba tanya sekali lagi, kira-kira untuk satu rakaat salat fardu itu berapa rakaat salat sunat? Ada nggak ketentuannya? Untuk satu rakaat salat fardu sekian rakaat salat sunat. Justru itu pendapat yang paling bid'ah di dunia. Tidak ada kewajiban yang dapat digantikan dengan yang sunat-sunat. Itu gambarannya seperti saya berutang ke Ustadz Edi 100.000 rupiah. Saya berjanji seminggu akan saya bayar, sepekan, 3 Jumat. Tapi dalam sepekan itu setiap duhur saya telepon beliau, Ustadz, ya dapat jauh bocah urau. Makan siang selalu saya bayar. Mamanya kuah belangongnya kan beleng kurang 25 ribu. 7 hari berturut-turut, 7 kali 25 terutuh 40 ribu kah? Terutuh 60 ribu. Di hari yang ketujuh Ustadz Edi telepon saya, adengku nyok katru wate 3 Jumat utang yang terutuh ribu yang kiban. Saya jawab, hai pegelam utang terutuh ribu 7 hurau yang bayu bucak urau. Tidak bisa, bucot urau itu sedekah saya. Yang utang tetap 100.000 tidak berkurang gara-gara bucak urau. Jadi jangan dengan alasan paju bucak urau utang kapri. Tidak. Kenapa? Karena bayar utang wajib, sedekah bucak urau sunat. Jadi kalau dengan alasan bucot urau yang kaglah utang, maka kakak codonya. Nah, kita harus tolak tawaran. Haji dan kunya yang utang tetap utang, bucak urau tetap bucak urau. Maka yang sunat tidak pernah menutupi asal hukum yang wajib. Tetapi dalam hadis Nabi katakan yang sunat itu bermanfaat untuk menutupi cacat pada yang wajib, bukan dasar yang wajib. Misalnya kita sholat mungkin lupa rakaat, kita sholat mungkin lupa rukun, yang lupa-lupa tersebut sebenarnya tidak sah.
Tapi kita sudah mengerjakan sholatnya, maka nanti di akhirat Allah perintahkan malaikat, tolong perhatikan sholat sunatnya. Oh ada ya Allah, ambil sholat sunat itu, tutup bolong-bolong dari praktek sholatnya, bukan bolong-bolong dari waktu sholatnya. Maka yang ditambal itu kain yang sobek, bukan tambalan itu untuk membuat kain yang baru. Jadi pemahaman kawan-kawan kita ini, kalau sudah lewat waktu sholat subuh, nggak perlu lagi sholat subuh, tinggal perbanyak sholat sunat saja. Tolong tanyakan sekali lagi, berapa rakaat sholat sunat untuk menggantikan 2 rakaat sholat subuh? Oh mereka katakan 1000 rakaat, tanyakan dalilnya mana? Kan awaknya paling galak tanya yang dalil kan? Nah, baju-baju dalil loh ya. Tanyakan dalilnya mana bahwa 1 rakaat sholat subuh 1000 rakaat sholat sunat? Nggak ada. Karena perintahnya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari waktu salatnya atau dia lewatkan salat tersebut, dia tinggalkan salat tersebut, hendaklah dia kerjakan ketika dia sudah teringat. Nabi tertidur waktu subuh, begitu terbangun teringat belum salat, apakah Nabi segera salat? Tidak, Nabi lewatkan waktu dulu, berjalan dulu. Maka nanti dibagi kategori oleh para ulama. Kalau berlalu salat tanpa sengaja, sejak belum masuk waktu kita tertidur, terbangun setelah keluar waktu, boleh lakukan aktivitas yang lain dulu, nanti diqadha. Tapi kalau waktu azan subuh sudah berkumandang, kita jaga, kai bang subuh, dibangunkan oleh istri, bang semayang bang, jatuh preh kaman ada, bak preh kaman boleh itu subuh yang bahaya tak. Rencana gule-gule mau belah minit, 3 jam di tengah baru jaga. Maka betapa banyak orang melewatkan penerbangan subuh kalau tidur lagi. Jadi yang kira-kira penerbangannya jam 6 nya nak punya malam kaji main bate jom. Kon main bate kan artinya begadang menunggu waktu penerbangan. Kenapa? Sangat berbahaya. Sudah berkumandang azan subuh, dia sudah sadar, tidur lagi sebentar, terbangun jam 7 terbit matahari. Tidak boleh melakukan aktivitas yang lain dulu kecuali mengqadha salat. Begitu, ya Allah kapodiyo hendak semayang lam, segera berwudu. Yang diizinkan hanya hajat untuk selesai salat. Apa hajatnya? Kebelet buang air kecil, tongik leh. Kebelet buang air besar, doa leh. Oh ternyata dia berjunub, mandi dulu. Mandi sekedar sah untuk salat. Nyan hana ajak semprot Rexona leh, deodoran leh. Langsung pakai pakaian tutup aurat dan salat. Bila tidak, pekerjaannya menjadi berdosa. Maka nanti ada mengeluarkan sholat dari waktu secara sengaja, ada yang tidak sengaja. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sudah berkumandang azan Aisyah sekitar 6 menit yang lalu, 12 menit yang lalu. Ini walaupun sudah lewat awal waktu, tetap disunatkan azan lagi. Oh hana pun engkau kali hibang jipa ba masjid lumbata, tetap disunatkan azan. Masuk azan rendah pakai giwatan. Maka langsung kita amalkan. Siapapun harus merasa mendapatkan kehormatan apabila dia kumandangkan azan. Tapi yang azan pun harus sadar diri, yang kira-kira suaranya enak didengar. Jadi jangan gara-gara beliau azan bean yang dari rumah gejak keno, yang kana ino gejak wolom. Maka kita juga harus tahu diri, ukur-ukurlah di mana posisi kita. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.